Selamat sore, semangat pagi? Semangat pagi? Mohon maaf nih ya, suara saya nggak sekeras beliau. Ya, tapi senang bisa berjumpa dengan Anda semua para Nagaya holders dimanapun Anda berada ya. Yang soalnya ada yang online juga ya. Betul ya? Selamat sore, holders yang sedang nonton online ya. Oke. Coba saya tes. Nagaya? Yes. Orang cerdas? Nagaya? Tangan untuk Anda semua. Oke, ya hari ini dari mana saja? Tadi katanya ada yang dari mana? Coba dari mana? Dari mana hari ini holder yang hadir? Cibubur, luar biasa. Dari mana lagi? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, mantap. Nggak terlalu jauh. Jadi kita tetangga ya. Depok, wah jauh banget. Kalau ke sana itu mesti dari pagi. Kalau nggak, nyampainya sore. Nah, itu ya. Dari mana lagi? Terima kasih Depok. Bekasi, planet lain ya. Tapi saya suka Bekasi ya. Kita rencananya mungkin nanti kita akan adakan acara di sana ya, baik mudah-mudahan ya di Bekasi. Oke. Nah, ada yang baru siapa saja? Luar biasa. Selamat datang di keluarga besar Nagaya ya, dari manapun Anda berada. Nah, hebatnya adalah saya nggak akan bilang hari ini Anda ada beberapa yang belum punya Nagaya. Karena hari ini Anda keluar dari ruangan ini minimal sudah punya berapa? 1 koin, betul? Karena dapat $4. Ya, datang ketemu manajemen, kita ngobrol, ya, kita bicara, kita tukar pikiran, ya, terus kemudian nanti kita makan buka puasa bareng, dikasih lagi $4. Kurang baik apa coba saya ya? Terima kasihnya kepada beliau dong. Ya, terima kasih dulu. Nah, di antara kita juga sebenarnya ada seseorang yang saya sudah lama nggak jumpa ya, tapi dulunya itu di dunia adalah guru saya ya, Pak Kumur. Itu kan ada untuk beliau. Terima kasih Pak. Saya senang sekali ketemu beliau. Tadi dulunya kita di dunia training tuh bareng-bareng ya Pak ya. Susah senangnya bareng-bareng di Hard Speaks ya. Sekarang bisa berjumpa, beliau akan menjadi calon orang sejahtera bersama Nagaya. Oke. Baik. Nah, jadi hari ini kita akan lebih banyak cerita ya, kita akan lebih banyak cerita, kita tukar pikiran, kita diskusi. Toh juga kan kita sudah berjumpa cukup lama ya. Berapa lama? Ada 3 tahun? Dulu kayaknya setiap minggu ada ya di Serpong, tiap minggu ada di Jakarta ya. Sekarang kita jumpa ya, ini mungkin habis ada ya 6-7 bulan ada ya. Setahun ya. Tapi katanya seperti itu, kalau di Nagaya nggak ketemu sebentar rasanya kangen gitu. Kenapa Pak? Katanya kalau misalkan datang saya dapat makan, dapat koin lagi. Sekarang sudah enggak. Oke, ya. Jadi hari ini sambil kita nanti menunggu buka puasa bersama, ya. Kenapa kita adakan buka puasa bersama? Gara-gara kita satu keluarga, betul? Ya. Kita satu keluarga. Anda sebagai holder Nagaya, kita sebagai manajemen, tugasnya nggak beda loh ya. Kita sama-sama holder Nagaya. Saya pun holder Nagaya, Pak Yosua pun holder Nagaya, Anda pun holder Nagaya. Bedanya, Anda memperkenalkan di lapangan, kita dari kantor. Itu doang bedanya. Tapi visi kita sama, betul? Mensejahterakan diri kita dan sebanyak-banyaknya orang bersama Nagaya. Ya. Jadi hari ini kita akan gunakan kesempatan ini untuk sedikit menceritakan dan nanti kita diskusi sebenarnya masa depan seperti apa sih yang sedang kita coba bangun bersama Nagaya, betul? Ya, Anda di sini beli Nagaya untuk memperbaiki masa depan, betul nggak? Ya, kalau memperbaiki keturunan bukan di sini tempatnya. Ya. Nikah sama Pak Dani. Kalau mau memperbaiki masa depan, kita pegang aset, betul nggak? Ya, jadi nanti hari ini kita akan sedikit cerita ya tentang konsep enggak ya. Bagi Anda yang ingin tahu konsep Nagaya, better ikut Zoom ya. Ketemunya saya lagi nanti ya. Kemarin siapa yang ikut? Boleh kamu mengatakan? Kemarin malam? Tepuk tangan dulu dong. Kemarin malam ikut Zoom, hari ini datang lagi. Kayaknya udah ke bawah tidur pun Nagaya ya. Sama Pak, saya pun juga Pak ya. Bangun-bangun melihat email di Nagaya Technologies, tidur-tidur melihat email lagi. Udah Nagaya terus ya. Nah, jadi nanti kita akan cerita sedikit tentang apa sih yang sedang kita bangun di Nagaya ya, sambil kita nunggu buka puasa bersama, dan nanti bukan cuma saya yang akan bicara.
Ya, akan ada beberapa tim manajemen lain dan holder lain yang juga akan berbagi, dan mungkin nanti kita akan adakan sesi tanya jawab ya. Jadi kalau Anda masih mau bertanya, nanti kita bisa ngobrol. Dan bagi Anda yang ingin tahu konsep Nagaya, nanti mungkin pas buka puasa bisa ngobrol bareng. Setuju? Setuju? Oke. Sebelum kita masuk, sebenarnya nggak ada materi sih ya. Saya nggak mempersiapkan presentasi apapun. Ini biar backgroundnya keren aja. Ya, makanya saya buat Nagaya ini muter-muter ya. Dan biar Anda bingung dikit. Ya. Nah, tapi saya punya pertanyaan untuk Anda. Ya, Anda sebagai holder Nagaya, sebenarnya masa depan seperti apa sih yang ingin Anda bangun? Boleh tolong cerita nggak? Masa depan seperti apa yang ingin Anda bangun? Anda tuh ingin, kalau misalkan 5 tahun dari sekarang, kepengen punya hidup yang seperti apa sih? Sejahtera, oke? Bebas finansial, oke? Freedom. Stable income, jangan stable dong. Stable kenapa? Ya, increasing income mungkin ya, income-nya bertambah, oke. Financial freedom, income, kesejahteraan, apalagi? Ayo, passive income, itu lebih keren Bu. Ya, passive income lebih keren daripada stable income ya. Karena kalau stable income kita masih mesti kerja, betul nggak? Kalau passive income, saya lagi tidur, saya lagi di pantai, saya lagi main golf, duit masuk nggak? Masuk. Apalagi? 5 tahun dari sekarang, hidup seperti apa yang ingin Anda bangun? Financial freedom, oke? Jadi sultan, nah itu yang saya tunggu ya. Kita dulu dong. Nah, kalau kita berbicara sultan, ya, sekarang tuh kayaknya kan lagi ngetrend banget ya. Jangan sampai kita jadi sultan seperti yang kemarin-kemarin. Duitnya banyak, tapi masuk ke dalam, betul nggak? Minimal nggak masuk pun nggak bisa tidur, betul? Kita mau jadi sultan yang punya duit juga, punya waktu, punya ketenangan pikiran, betul nggak? Setuju ya? Nah, sekarang seperti ini, kalau misalkan kita ingin membangun kehidupan yang lebih baik untuk diri kita sendiri dan untuk orang-orang yang kita sayang, kehidupan seperti apa sih yang kita inginkan? Yang pertama, uang cukup, betul nggak? Ya, uang cukup. Katanya kita menciptakan sebuah hidup yang pas-pasan. Setuju nggak? Sangat setuju. Setuju. Pas-pasan. Pas mau beli mobil ada, pas mau jalan-jalan ada, pas mau beli rumah ada, betul nggak? Ya. Nah, yang paling penting adalah, yang paling penting, dan ini terkadang saya perhatikan nggak banyak ya dilakukan oleh banyak orang-orang di luar sana. Pas mau jalan-jalan, pas mau bareng keluarga, bisa, betul? Ya, tapi kendalanya nggak banyak orang bisa seperti itu, betul nggak? Bahkan orang yang punya duit banyak pun terkadang terlalu sibuk, betul? Mereka harus kerja, kadang-kadang harus jalan usaha, ya. Apakah itu financial freedom? No. Apakah hidup seperti itu yang Anda inginkan? Tidak ya. Kalau misalkan hidup seperti itu yang Anda inginkan, God bless you, ya, tidak masalah. Tapi kalau buat saya dan buat anak-anak saya, bukan hidup seperti itu yang ingin saya bangun. Ya, saya ingin kalau misalkan bisa tetap bersama anak-anak saya nanti, walaupun saya belum married ya sekarang ya Bapak Ibu ya. Jangan lihatin saya gitu dong. Kode. Nanti pas sudah married ya, pas sudah married, minimal bisa sama keluarga nantinya. Kan saya calon bapak yang baik ya. Anaknya belum ada, istrinya pun belum ada, sudah dipersiapkan. Hebat ya? Nah, saya juga harap nanti Anda pun akan seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya seperti ini. Bagaimana caranya Anda ya dalam waktu ke depan itu bisa memiliki kehidupan yang Anda inginkan? Bagaimana caranya? Satu kata. Aset. Pak Benny tahu kenapa? Tadi sudah saya kasih tahu makanya. Ya, kontak dia ya. Ya. Nah, jadi sebenarnya satu kata itu adalah apa tadi Bapak Ibu? Aset. Aset. Bukan aset ya, aset. Oke?
Anda setuju nggak? Kalau selamat datang, silakan Pak, silakan Bu, ya. Ya, silakan. Oke, ya, silakan. Sudah nyaman, Bapak Ibu? Sudah nyaman. Oke. Nah, satu kata, yaitu adalah apa? Aset. Pertanyaannya seperti ini, ya, aset yang Anda miliki, ya. Kita kalau misalkan berbicara tentang aset, itu cuma ada dua pilihan. Kalau nggak Anda punya aset, atau Andalah asetnya. Betul? Betul. Setuju ya? Setuju. Ya, banyak orang sering membandingkan antara trading dengan investing. Banyak orang sering membandingkan antara kerja dengan investasi. Bedanya itu sebenarnya cuma dua. Kalau nggak Anda punya aset, kalau nggak Andalah asetnya. Ya, sekarang pertanyaannya seperti ini. Kalau misalkan Anda menjadi asetnya, itu salah nggak sih? Misalkan Anda trading. Kalau misalkan saya ngomong trading bukan cuma trading forex ya. Trading itu banyak hal. Saya jual beli kain misalkan, itu trading. Betul? Saya jual beli baju, itu trading. Saya jual beli batu bara, itu trading. Betul nggak? Ya, menjadi asetnya, melakukan trading itu sebenarnya jelek nggak sih? Dah. Jelek nggak? Dah. Enggak. Nggak ada jelek-jelek. Ya, bagus. Anda memberikan manfaat kepada orang lain, ya. Tetapi bedanya adalah Anda nggak punya waktu, betul? Ya. Kalau misalkan Anda selalu menjadi seorang trader, Anda nggak akan punya waktu. Saya suka kata-katanya Pak Benny waktu itu, ya. Kalau misalkan saya memperhatikan layar setiap hari, suatu saat mata saya rusak, betul? Mata saya rusak, saya nggak bisa kerja lagi. Saya nggak bisa kerja lagi, ngapain terus saya? Itu biasanya kalimat favoritnya agen asuransi ya. Tapi saya nggak mau jualan asuransi kepada Anda, jangan khawatir ya. Nah, jadi antara Anda punya aset atau Andalah asetnya. Kalau Anda disuruh pilih, mana yang Anda inginkan? Punya aset. Punya aset atau menjadi aset? Punya aset. Punya aset. Ya iyalah Pak. Ya, semua orang juga mau punya aset, betul nggak? Gampang ngomongnya Pak. Betul ya? Bagaimana kalau misalkan saya hari ini masih punya pengeluaran? Saya belum punya income yang stabil, fixed income seperti tadi Bu Yeni ya. Belum ada itu untuk menutup kebutuhan saya sehari-hari. Ya, itu bagaimana Pak? Siapa yang punya kendala seperti itu? Nggak usah angkat tangan ya, manggil aja. Banyak ya ternyata ya. Nah, jadi tadi pagi ya saya sempat ngobrol dengan beberapa holder KWA ya, dan juga dengan Pak Yunes. Pak Yunes juga akan berbagi. Jadi seperti ini. Kalau misalkan di awal Anda ini trading ya, misalkan ya. Ingat ya, saya ngomong trading ini bukan berarti saya mengarahkan Anda untuk trading forex ya. Anda menjadi seorang karyawan, kalau itu trading bukan? Trading. Trading, Anda mentradingkan waktu Anda untuk uang, betul? Betul. Trading apa itu? Trading. Trading, transaksi terjadi dong, ya. Anda punya bisnis, Anda jualan, itu trading nggak? Trading. Trading, ya. Nah, misalkan seperti ini, Anda trading dan Anda ingin invest, ya. Bisa nggak kalau misalkan saya bilang seperti ini? Misalkan dari trading Anda dapat keuntungan per hari ataupun per minggu atau per bulan ya. Ingat ya, saya nggak ngarahin Anda untuk beli robot ya. Jangan kata-kata saya dipleset, wah Pak Dhani suruh beli robot. Enggak ya, saya paling anti sama yang namanya robot. Ya, jadi berhati-hatilah ya. Anda mau trading apapun, pastikan Anda ketahui resikonya. Ya, bisa nggak kalau misalkan dari sini Anda dapat keuntungan, Anda pakailah pelan-pelan buat beli aset, bisa nggak? Bisa. Ya, misalkan ya, Anda punya keuntungan sekian, 1 juta setiap bulan. Dari 1 juta itu 200.000 aja setiap bulan Anda beli aset. Aset ini menghasilkan untuk Anda bisa beli lagi aset ke depannya, betul? Betul ya? Ya, jadi kita setuju bahwa sebenarnya kunci kesejahteraan itu ada di memiliki aset, betul? Bukan menjadi asetnya. Setuju ya? Jadi dimanapun Anda berada dalam kehidupan Anda,
ya, Anda bekerja apapun, Anda punya bisnis apapun, ya, nggak ada salahnya, ya. Tapi kalau misalkan Anda nggak kesampingkan uang Anda untuk memiliki aset, ya, kedepannya Anda akan bekerja terus, betul nggak? Betul. Ya. Nah, sekarang saya akan undang salah satu holder Nagaya untuk berbagi pengalaman beliau. Ya, bagaimana sih beliau ini bisa melihat perbedaan antara trading dengan punya aset sebelum ketemu dengan Nagaya. Anda pasti sudah sering lihat beliau, orangnya populer banget, lebih nge-trend dari saya ternyata ya. Yang benar-benar luar biasa, Bapak Pelu. Thank you. Oke, selamat sore semua, semangat pagi. Oke. Ya, jadi tadi Pak Dhani juga sempat cerita ya, untuk berbagi pengalaman saya sendiri dulu memang background saya adalah trader, ya. Tapi trader yang benar-benar trader ya, bukan trading yang kehidupan gitu ya. Tapi memang benar apa yang dibilang Pak Dhani itu benar. Apapun yang kita lakukan itu sebenarnya itu trading. Ya, kita menukar waktu, tenaga, dan keahlian kita tukar untuk uang. Setuju ya? Kita tukar untuk uang. Bertahun-tahun kita lakukan itu. Ya, baik itu kerja sama orang ataupun kita berusaha, sama waktu, tenaga, dan keahlian yang terpakai untuk kita tukar jadi uang. Nah, ketika saya di tahun 2020 lah, itu tahun saya berhenti menjadi seorang trader. Ya, sebenarnya saya sudah mulai ngerem untuk menjadi seorang trader itu tahun 2017 saya berhenti menjadi seorang trader. Ya, saya resign, ya. Terus juga saya juga berhenti untuk trading, ya kan. Tapi sesekali iseng-iseng pas memang lagi ada momentum, yang udah pasti ketahuan untung, nah itu saya trading. Ya, tapi itu pada saat 2020 saya berhenti. Nah, banyak orang nanya, Pak, kenapa Bapak berhenti trading? Bukannya enak, Pak? Karena saya pernah rekor trading 5 menit 180% langsung untung, scalping. Ya. Dan itu cuma sekali seumur hidup saya alami. Dan saya tahu momentum itu adalah keberuntungan. Nggak semua orang bisa. Nggak semua orang juga bisa membaca momennya. Artinya apa? Kalau kita berbicara net trading, baik itu futures itu kan terdiri dari 3 ya. Ada forex, index, commodity. Dan ada lagi trading di dunia saham. Ada lagi trading di dunia kripto, ya kan? Nah, jadi ketika saya berpikir kenapa saya berhenti di tahun 2020? Karena saya baru sadar ketika saya trading ada kalanya saya loss. Ya. Nggak ada namanya trading pasti untung, nggak mungkin. Pasti ada loss, ada profit. Ketika saya loss, ke bawah pikirannya, stres, ya kan? Akhirnya apa? Tanpa sadar, secara alam bawah sadar, terlampiaskan ke istri dan anak. Kalau Anda yang trading pasti ngerasain hal yang sama. Ya, kita udah taruh, salah prediksi, loss. Akhirnya apa? Anak yang tadinya datang, jadi main yuk. Aduh, nanti dulu. Nanti pusing. Udah main dulu. Gimana perasaannya? Nggak enak ya? Sama halnya ketika kita kerja juga usaha mungkin lagi sepi karena kita kena imbas pandemi. Tanpa sadar kita pasti lampiasin ke anak atau istri. Setuju ya? Tanpa sadar ya. Nah, lalu singkat cerita saya mulai berpikir, apakah kehidupan seperti ini yang saya mau? Saya rasa enggak. Kenapa? Karena background saya juga seorang networker. Saya berkecimpung dalam dunia MLM, asuransi, dan lain sebagainya. Saya dididik untuk apa? Aset. Kita harus berpindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan. Setuju ya? Kuadran kanan itu apa? B dan I. B itu adalah business owner, di mana ada sistem dan orang bekerja untuk kita. I adalah investor. Tapi kalau Anda sekarang disuruh beli saham senilai 1M, rumah senilai sekian puluh M, ada gak dananya? Belum tentu.
Artinya kalau kita mau pindah kuadran pun kita harus cari bisnis yang ada sistem dan orang yang bekerja untuk kita. Biasanya dulu saya melihatnya adalah peluang itu ada di MLM, di asuransi. Tapi itu pun jujur ngomong, passive income semu, bukan benar-benar aset. Kenapa saya bisa bilang itu passive income semu? Karena masih bergantung kepada yang namanya repeat order kalau MLM. Betul? Coba, downline nggak ada yang repeat order, selesai. Asuransi, mau diakalin gimana pun juga tetap susah passive income. Karena saya pernah membantu Sinarmas bikinin sistem juga, ya untuk network marketing. Tetap susah. Kenapa? Kalau kita bicara asuransi yang unit link, kita cuma dapat 5 tahun, setuju? Gede di 2 tahun pertama, kecil di tahun ketiga terakhir. Akan dapat setiap tahun ataupun setiap bulan kalau orang itu ambil riders. Tapi riders berapa sih komisinya? Kecil. Mau passive income dari situ susah. Ya. Nah, tapi ketika saya melihat Nagaya, ini yang unik. Robert Kiyosaki ngajar kita pindah ke bisnis ke kuadran kanan, yaitu bisnis owner dan investor. Dua-duanya ada di Nagaya. Dua-duanya. B adanya di mana? Program community builder. I adanya di mana? Anda saat ini. Anda saat ini sudah menjadi posisi I, investor, karena Anda memiliki aset Nagaya. Seperti tadi Pak Dhani bilang, satu hal yang membuat saya berpikir juga ketika saya trading, saya menginvestasikan mata saya, menginvestasikan otak saya, menginvestasikan waktu yang harusnya saya pakai buat keluarga, hanya untuk ditukar di trade jadi uang. Ya, nah, saya mulai berpikir kalau iya saya mata masih sehat, tapi mata ini udah beda dengan yang dulu ya sebelum trading dengan sekarang, itu sudah beda, mulai burem. Ya kan, nggak tahu faktor usia atau apa ya, tapi saya rasa bukan faktor usia, faktor radiasi monitor trading terus kan, baik itu di gadget ataupun di handphone. Akhirnya saya mikir, kalau lama-lama mata saya bermasalah, karena riwayat mama saya punya glaukoma sama katarak. Kalau itu menurun, bagaimana saya bisa trading lagi? Nggak mungkin saya bisa trading lagi. Akhirnya gimana? Saya memutuskan untuk memiliki sebuah aset yang bisa saya andalkan untuk masa depan. Makanya saya langsung membangun. Ketika saya melihat Nagaya, saya lihat program community builder, saya langsung connect dengan kuadran kanan B. Pas lihat konsep Nagayanya, saya connect dengan kuadran kanan I. Dan Anda kalau benar-benar mau membangun aset untuk masa depan, ingat kata kuncinya, kerjanya satu kali, capeknya satu kali, Anda dibayar berkali-kali. Pilih mana? Anda capek bertahun-tahun, puluhan tahun Anda kerja sama orang di penjara dari jam 8 pagi baru keluar dari penjara jam 5 sore setiap hari. Ya, baik Anda kerja sama orang ataupun Anda usaha, sama itu penjara kehidupan. Anda mau keluar dari penjara, Anda harus punya solusinya. Dan saat ini saya cuma bisa sampaikan solusinya yang terbaik untuk Anda hanya ada di Nagaya. Belum saya ketemu yang lebih baik dari Nagaya. Jadi keputusan Anda hari ini sudah keputusan yang tepat karena Anda hadir di tempat ini dan sudah menjadi holders Nagaya. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Pak Benny. Percaya nggak kalau dia bilang matanya semua gara-gara umur? Ya. Kalau saya yang mungkin lebih Pak Benny ya, padahal umur kita nggak terlalu jauh ya. Oke. Nah, jadi di sini saya ingin menyampaikan kepada Anda bukan cuma tentang program referral. Ya, saya ingin berbicara kepada Anda tentang aset. Ya, apapun aset yang Anda pilih, Nagaya kah ataupun bukan Nagaya. Ya, kita kalau misalkan Anda perhatikan, Anda ikut Zoom meeting. Ya, saya selalu bilang kan, apapun yang kita ajarin, gunakannya untuk aset apapun yang mau Anda beli. Kalau di luar sana Anda bisa menemukan sesuatu yang fundamentalnya mungkin mirip atau lebih baik dari Nagaya, silakan. Yang paling penting adalah Anda punya aset. Dan jangan sampai Anda membeli sesuatu yang katanya aset, tapi aset-asetan. Jadinya setan. Nah, jadi seperti ini. Ada satu quote yang menurut saya sangat menarik ya. Itu dari Lee Ka-shing. Ada yang pernah dengar Lee Ka-shing? Ya. Pernah ya.
Dia adalah orang terkaya di Hong Kong, pernah menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Beliau bilang seperti ini, ya. Caranya memilih sebuah investasi, bisnis kah atau aset kah, ya, itu sebenarnya simpel. Dia bilang seperti ini. Kalau misalkan belum banyak orang yang tahu tentang peluang tersebut, ya, kalau belum banyak yang tahu tentang peluang tersebut, dan menurut Anda konsepnya masuk akal, sesuai dengan hati nurani Anda dan sesuai dengan logika Anda, ambil peluang. Jangan sampai terlambat. Kalau belum banyak yang tahu, kenapa dia bilang seperti itu? Ya, karena pada tahap awal gak semua orang punya kemampuan untuk melihat potensi itu. Ya, itulah kenapa Anda masih bisa dapat di harga murah. Nanti Pak Yoni akan berbicara lebih lanjut. Ya, kalau misalkan semua orang sudah melihat potensinya, Anda masih dapat nggak di harga murah? Nggak mungkin. Ya, Pak Yohanes Chandra selalu menggunakan contoh daerah Serpong. Ya, ini kita di daerah Serpong ya. Daerah Serpong ya. Anda tahu nggak dulunya daerah ini hutan? Siapa yang tinggal di Serpong? Boleh tepuk tangan? Siapa saja? Termasuk saya ya. Saya sekarang sudah jadi warga Tangsel. Tadinya warga Cakung. Nggak, belum pernah warga India ya. Saya belum pernah ke India. Ya, saya sekarang jadi warga Tangsel. Dulunya Tangsel ini apa? Hutan. Hutan. Bayangin. Ya, boro-boro Cubic Mall, Ion, perumahan ya, Indomaret aja belum tentu ada, Bang. Betul? Pak Yosua dulu tinggal di sini dari tahun berapa, Pak? Tahun 90. Tahun 90. Dulunya daerah ini seperti apa, Pak? Hutan karet. Saya suka Pak Yosua tuh sering bercanda sama saya, ini katanya dekat rumah saya tuh tempat gym buang anak katanya. Saya bingung tuh gym buang anak gimana caranya ya. Tapi ya katanya ada, ya. Tapi pada saat itu harganya mahal atau murah? Anda kalau tadinya keluarin duit 100, 12 juta, 300 juta, beli tanah di Serpong, hari ini miliarder nggak? Mungkin triliuner ya? Bisa ya? Tapi pada saat itu siapa yang bisa melihat peluang itu? Betul? Nggak banyak ya? Owner Sinarmas, betul. BSD, Paramount, Gading Serpong, mana lagi Pak? Sinarmas ya? Sinarmas BSD sebelumnya. Nah, ya, mereka yang bisa melihat peluang hari ini. Aset mereka nilainya berapa? Gak usah jauh-jauh deh. Pak Yosua, beli rumah dulu harganya berapa Pak? 24 juta. 24 juta, daerah Serpong ya. Sekarang kalau dijual berapa Pak? Emang ya, tapi mau dijual nggak Pak? Enggak lah ya. Untuk beli Nagaya gitu kan? Canda. Ya, tinggal di mana dong saya ya? Nah, intinya adalah Anda harus bisa memilih ketika peluang itu masih di tahap awal. Nah, tapi apakah semua peluang yang menawarkan Anda masuk di awal Anda ambil? Bagaimana? Misalkan ada yang bilang nih ada koin ICO, Anda masih awal 001-nya Indonesia, sering kan gitu ya? Betul ya? Tahun depan akan seperti ini, habis itu begini, habis itu begini. Harus nggak ada ambil? Bisa iya, bisa tidak. Tergantung apa? Kalau Anda sering ikut Zoom, Anda pasti tahu jawabannya. Ayo, saya mau lihat siapa yang ikut Zoom tiap minggu. Tergantung apa? Anda beli atau nggak itu aset? Backup salah satunya. Garis besarnya apa namanya? Fundamental. Tepuk tangan dong untuk ibu yang menjawab. Nanti selalu ikut Zoom ya. Fundamental. Ya, fundamental. Saya punya satu teman, ya, sahabat saya ini orang luar biasa, Bapak Ibu, ya. Saya itu paling suka kalau misalkan saya duduk dengan orang-orang, saya tuh yang paling bodoh di ruangan itu. Paling seneng saya. Ya walaupun dikata-katain ya, lo belum punya aset lo ya, mereka mah udah punya ruko, udah punya, waduh nggak tahu dia udah banyak banget. Ya, mereka bilang sama saya seperti ini. Kalau misalkan lo mau pilih aset atau mau pilih bisnis, jangan lihat uangnya, ya, jangan lihat dulu cash flow-nya, jangan lihat dulu laba ruginya, itu urusan kedua, itu benefit tambahan, itu adalah efek. Yang Anda harus lihat adalah akarnya. Apa itu akarnya?
fundamentalnya, yang jalanin tuh perusahaan siapa, ya, konsep bisnisnya gimana, marketnya siapa aja, dia tahu nggak kompetitornya siapa, proyeksinya bagaimana. Lihat dari itu. Kalau dari akarnya udah benar katanya, yang namanya harga, yang namanya nilai market, yang namanya cash flow itu datang dengan sendirinya. Di sini ada yang pernah nonton Shark Tank? Nggak pernah ya? Shark Tank itu berarti kolam hiu. Ya. Jadi itu adalah sebuah acara di mana investor dipertemukan dengan perusahaan-perusahaan startup ya. Anda perhatikan cara nanya mereka. Anda pulang hari ini nonton deh Shark Tank. Ada nggak dari mereka yang tanya, kalau misalkan yang dibikin koin ya, udah masuk CMC belum? Udah di market belum? Kira-kira ada nggak mereka yang nanya begitu? Nggak ada. Mereka tanya, lu punya founder siapa? Ya, lu punya perusahaan yang menjual apa? Produknya bagaimana? Ya, proyeksi lu seperti apa? Fundamentalnya lah yang diperhatikan. Nah, sekarang kita mau sharing kepada Anda, bagaimana sih caranya Anda sebagai holder Nagaya, ya, berarti holder Nagaya ini bukan cuma punya aset Nagaya ya, tapi sudah diberikan ilmu-ilmunya, cara memilih aset, betul? Belum bosan ya melihat saya tiap minggu ya? Siapa yang udah bosan? Alhamdulillah. Ya, Anda bisa, bukan cuma Anda menjadi pemilik Nagaya, nanti ke depannya kalau Anda mau memilih sebuah aset tuh, Anda tahu cara membedakan yang benar dan yang tidak benar. Ya, untuk itu saya akan perkenalkan kepada Anda. Ini perdana ya, beliau ini berbicara sebagai anggota manajemen terbaru dari Nagaya. Ya, tepuk tangan yang luar biasa untuk Business Development Manager Nagaya Indonesia, Pak Yunias. Terima kasih Pak Den. Ini mau ngomong apa? Mau ngomongin apa gitu? Ya, ini dulu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dani ya. Dengerin Pak Dani sepertinya nggak mau selesai ya. Betul nggak? Ya. Jadi kelihatannya saya bicara nggak penting. Oke, juga tadi Pak Benny, terima kasih Pak Benny. Ada satu Pak, jadi bukan cuma masalah investasi mata, investasi begitu. Waktu, pikiran, Ya. Ada satu lagi saya tambahin, investasi mental Pak. mental. Betul nggak? Ya, di dunia trading itu yang paling berat justru di situ. Ya kan? Kalau sampai salah-salah, bukan cuma bicara investasinya, tapi bisa terganggu tuh mentalnya ya. Nah, ini sebenarnya saya juga punya pengalaman di dunia trading. Ya, dan saya ngalami loss juga nggak sedikit. Ya, sebagian di antara Bapak Ibu yang sudah mengenal saya dari sejak dulu masih mainan trading. Nah, itu ya. Jadi teman-teman, saya cuma mau tunjukin ini. Oh sudah ya, terima kasih Pak Dani. Waktu pertama kali saya diperkenalkan Nagaya, saya hari ini memang menerima kehormatan nih, jadi bagian dari manajemen. Ya, tapi kan dulunya saya juga bagian dari Anda semua ya, holder. Nah, saya kenal Nagaya itu di 2020, tepatnya di bulan September. Ya, itu pertama kali saya ketemu dengan Pak Yohanes, CEO Nagaya. Ya, jadi dulu dengan Ibu Neneng. Jadi Ibu Neneng yang mengenalkan saya pribadi dengan Pak Yohanes. Jadi kami cuma bertiga waktu itu, dan beliau yang menjelaskan secara langsung Nagaya seperti apa. Nah, terus terang Bapak Ibu, September 2020 saya lihat wajahnya Nagaya seperti ini. Seperti ini. Ya, masih berantakan. Nah, jangan-jangan sama seperti Bapak Ibu hari ini juga masih melihat Nagaya masih berantakan seperti ini, jujur. Betul nggak? Itu sebabnya jangan-jangan sebagian di antara Bapak Ibu yang hadir di sini masih khawatir dengan Nagaya. Nagaya bakal beneran jadi nggak sih gitu ya? Karena kita lihat nih, modelnya masih seperti ini. Betul ya? Kita pengennya lihat Nagaya seperti apa? Seperti apa? Gini kan? Betul ya? Kita pengennya Nagaya wajahnya sudah seperti ini nih. Ya, tapi begitu kita diperkenalkan dan kenyataannya waktu kita lihat, walah,
masih jauh dari ini. Yang kita lihat seperti ini, menarik kan? Nah, Bapak Ibu, ini bedanya, ya, perbedaan antara orang yang benar-benar pengen jadi investor atau cuma sekedar cari peluang untuk cepat kaya, untuk cepat dapat duit, ya. Bahkan slogannya 4D, pengen cari bisnis yang duduk diam Dapat duit. dapat duit. Ya loh. 5 tahun terakhir ini marak bisnis yang menawarkan mimpi dan gayung bersambut karena mayoritas itu sebenarnya nggak enak mau ngomong ya, gitu loh. Warga Serpong aja nih ya, biar nggak disalahin ya. Mayoritas warga Serpong, ya loh. Mimpinya 4D tadi, duduk diam dapat duit. 5 tahun terakhir marak itu ditawarkan nih, iya kan? Kenyataannya gimana? Amblas. 16, ya. Nah ini sebenarnya saya nggak cerita orang lain, saya cerita diri saya. Ya 2018 saya habis-habisan, ya habis-habisan, dan akhirnya dari punya apa-apa jadi nggak punya apa-apa. Ya itu sudah saya alami dan sudah saya lewati masa-masa itu. Ya lalu tiba-tiba ditawari yang begini, teman-teman, karena banyaknya pelajaran kehidupan tadi, ya kan? Dari mimpi-mimpi ternyata itu cuma kisah dari sebuah mimpi terlalu indah jadi kenyataan. Too good to be true, ya. Jadi akhirnya saya paham untuk menilai sebuah bisnis harusnya seperti apa, ya. Nah Bapak Ibu, betul. Mungkin kalau kita bicara Nagaya rupanya, wajahnya, ya waktu saya kenal di 2020 September dengan sekarang mungkin belum terlalu banyak berubah, sepertinya, ya. Yang saya inginkan seperti kebanyakan Bapak Ibu lihat Nagaya sudah model seperti ini. Tapi tahukah Anda bahwa perusahaan yang punya masa depan yang baik itu wujudnya pasti begini. Kita lupa bahwa yang paling penting sebenarnya bukan lihat yang ininya dulu, iya kan? Berapa banyak orang yang tertipu hanya karena penampilan awal seperti ini yang ditawarkan kepada kita. Tapi kita lupa untuk cek yang ini, fondasinya, fundamentalnya. Betul atau betul Bapak Ibu? Ya, dan saya pernah mengalami kegagalan gara-gara saya cuma terpesona dengan ini. Ya jujur, saya terpesona dengan ini. Ya, bahkan akhirnya saya jadi bagian dari motor penggerak bisnis tersebut. Nah, yang saya cuma bisa bersyukur adalah itu kejadiannya 2019, bukan 2021, 2022. Kalau kejadiannya 2022, Anda nggak kenal saya hari ini, ya? Atau mungkin Anda kenal saya karena nama saya populer tiba-tiba, ya kan? Tapi populernya karena saya sudah pakai baju oranye. Nah itu, yang saya bersyukur adalah itu kejadian masa lalu, ya. Walaupun efeknya itu masih sampai sekarang masih berasa, ya. Tapi ingat Bapak Ibu, ketika Anda hari ini dapat penawaran, ya, dan Anda masih berpikir cari perusahaan yang model seperti ini, mungkin saja Anda sedang ya, perhatikan ini. Jadi hari ini Bapak Ibu, kalau Anda lihat bangunan Nagaya mungkin masih seperti ini, jangan salah sangka dulu, ya. Jangan berpikir terlalu jauh dulu. Coba perhatikan, jangan-jangan memang, ya. Oh ya, ini kalau Anda cari ya, kalau di Nagaya kita bicara ini nanti rooftopnya itu pada waktu masuk market. Nah sekarang kita lagi konsentrasi di sini Bapak Ibu. Yang ini loh. Oke. Ini tahap pre-sale, ya, groundbreaking. Jadi kita Nagaya sebenarnya sedang fokus untuk membangun fundamental, membangun fondasi,
Nah, pertanyaannya adalah kira-kira fondasi seperti apa yang dibangun oleh Nagaya? Ini Bapak Ibu, saya tunjukin. Ya, yang pertama ya, Nagaya sudah ada dari tahun 2018. Hari ini kita ada di tahun 2022. Nah, kita perhatikan ya. Ini adalah fondasi pertama yang dimiliki oleh Nagaya. Ya. Konsep Nagaya, setiap penjualan Nagaya oleh perusahaan 50% sudah di backup dengan emas ya. Betul ya? Nah, ini sekarang memang karena Covid, karena masalah Covid saja, Singapura lockdown, Indonesia juga ada pembatasan, tidak mudah keluar masuk dulu ya, selama hampir 2 tahun kan, mesti karantina, betul nggak, Bapak Ibu? Ya, dan tentunya kita juga nggak mau CEO kita dipertaruhkan, ya, hanya karena bela-belain mau nyimpen emas di Singapura, ya, lalu mempertaruhkan dirinya, ya, apalagi dulu waktu zaman masih Delta, varian Delta, ya. Kebetulan ibu saya juga jadi korban, ya, ibu orang yang paling saya cintai, ya. Jadi jangan sampai CEO kita gara-gara hanya demi mempercepat proses penyimpanan emas lalu mempertaruhkan keselamatan beliau. Seperti itu, ya. Jadi memang saat ini baru 1,5 kilo yang tersimpan, dan ini adalah deposit di November 2019, 1 bulan sebelum COVID di Wuhan. Nah, ya, bersyukur sudah ada nih, ya. Tapi dalam waktu dekat, tidak lama lagi, percayalah, ya, akan ada penyimpanan batch kedua. Oke, ya, walaupun tidak semua ya, USD pendingnya langsung dibelanjakan, seluruh emas disimpan. Ada tahapan, karena siapa di sini yang pengen sebenarnya diajak sama Pak Yohanes? Pengen ikut. Oh iya kan? Jadi sebenarnya Bapak Ibu ya, manajemen punya komitmen, ada perwakilan dari holder terpilih itu nanti setiap kali deposit ada yang menyertai. Ya tentunya nggak semua harus selalu dari Indonesia, bisa dari negara-negara yang lain. Ya, oke. Nah kita akan saksikan itu ya. Jadi yang pertama adalah fondasinya yang dibangun emas. Yang kedua apa Bapak Ibu? Proyek kan? Kenapa proyek ini penting? Kenapa? Karena Nagaya pengen memberikan benefit bagi setiap pemegang Nagaya, ya kan? Betul nggak Bapak Ibu? Benefitnya apa? Paling sedikit ada 2 kan? Yang pertama, backup emasnya bertambah. Ya, karena dari setiap keuntungan proyek akan nambahin emasnya kan? Ya, emas ini lindung nilai sekaligus menjadi nilai intrinsiknya ya, nilai dasar. Nah bayangin kalau nilai dasarnya nambah terus, berarti nilai intrinsiknya, lindung nilainya juga nambah nggak? Nambah. Bapak Ibu, waktu saya dengar konsep ini, saya bilang ini keren, ini fondasi. Ini bukan sekedar sebuah aset yang dijual, ya, yang tidak punya dasar, ya kan? Bapak Ibu kalau beli aset apa sih mimpinya? Naik harga kan? Naik harga kan? Benar nggak? Pegang 5 tahun, pegang 10 tahun, pegang 20 tahun, naik kan? Ya, siapa yang pengen punya rumah seperti Pak Yosua tadi? Beli di harga 23 juta ya, Pak Yosua? 24 juta. Sekarang jadi berapa M, Pak? Di atas 2M. 2M lebih. Berapa kali lipat? Dalam waktu 30 tahun ya, Pak? 32 tahun. 32 tahun. Dari 23 juta ke 2M lebih, Bapak Ibu. Nah, itu kan harapan kita kan, kalau kita beli aset, karena itu kan yang kita kejar kan. Tapi pertanyaannya gini loh, kalau Anda beli aset kosong, ya, koin kosong, ngerti yang saya maksud? Bahkan yang 5 besar di coin market cap, ya, 5 besar yang ada di market. Saya nanya gitu loh, kok Anda berani beli satu koin tersebut dengan harga 600 juta? Ayo saya tanya,
dasarnya Anda berani ya, nggak apa-apa ya, saya nggak pakai mic ya. Dasarnya Anda berani bayar nih, keluarin duit 600 juta untuk sebuah koin kosong. Ya saya sebut aja ya, mereknya boleh ya. Anda kok berani gitu loh, pertaruhkan uang Anda ya, beli satu Bitcoin yang harganya 600 juta. Padahal apa sih dasarnya kok dia bisa harga 600 juta? Itu loh. Bisa gitu loh, angka digital nggak ada fisiknya, nggak ada underlyingnya, kok Anda berani beli satu 600 juta? Ya, sorry, karena background saya ini programmer. Saya tahu di balik teknologi blockchain itu sebenarnya apa, ya kan? Jadi waktu Bitcoin ditawarkan 2008-2009, saya bilang ini omong kosong ya. Apalagi yang muncul anonim kan, Satoshi Nakamoto juga sampai sekarang wajahnya siapa nggak tahu kan? Dia tahu. Coba kalau di Nagaya, Bapak Ibu ketemu Pak Dhani, dari dulu ya beliau nggak pernah permak wajahnya ya, dari dulu ada lihat ya begini, ya nggak? Bukan, dari awal muncul ya begini wujudnya gitu, ya kan? Cuma lebih cakep aja sekarang lebih cakep. Ya, jadi Bapak Ibu, waktu saya dapat konsep seperti ini, saya bilang ini konsep aset digital yang benar. Makanya satu-satunya kripto aset yang saya putuskan saya beli setelah 13 tahun perjalanan sejarah kripto aset Nagaya. Jadi mohon maaf ya kalau ada yang berpikir saya agak ekstrem di sini, ya. Saya tolak yang di sebelah sana. Itu bukan karena nggak paham, justru karena saya paham itu apa, barang itu apa, dan saya nggak punya alasan untuk keluar uang dalam jumlah besar untuk beli aset kosong. Sedangkan ini aset yang ada underlyingnya. Buat setiap Anda yang memegang Nagaya, Anda mendapat benefit. Ya, tadi emasnya bertambah, lindung nilainya, nilai intrinsiknya, ya itu bertambah. Kedua, Anda dapat US dollar, profit sharing. Kurang apa coba? Luar biasa kan? Nah ini fondasi. Kemudian setelah itu baru kita bicara ini apa ini? Utilitas, ya, utilitas keren Bapak Ibu. Nagaya belum ada di Exchanger, belum masuk di CMC coinmarketcap.com yang selama ini jadi kiblatnya para investor atau trader kripto. Kalau mau milih aset kripto yang aman, katanya syaratnya 2, sudah ada di CMC dan market. Padahal yang zong, padahal yang scam itu semua ada di 2 tempat itu. Yang terakhir November tahun lalu, Squid Game Token, ya. Jadi itu misleading, itu menyesatkan Bapak Ibu. Kalau Anda percaya dengan hanya sekedar ada di CMC dan CoinMarketCap, bukan nggak penting ya, itu penting. Tapi bukan itu pegangan kita. Di Nagaya itu menjadi nggak penting. Kenapa? Karena kita lagi sibuk bangun yang di dalam ini yang nggak kelihatan. Nah, sayangnya banyak orang nggak mau lihat gitu, nggak mau periksa, ya. Jadi ini sudah ada 4 paling tidak utilitas kita secara eksternal ya. Nagaya sudah MOU dengan Before Lala Square 2020 awal menjelang pandemi. Kemudian ada dengan Sesung Corporation, ya. Ini perusahaan properti. Kalau di Indonesia seperti Sinarmas ini di Korea. Ya, jadi orang Korea sekarang kalau mau beli properti dibangun sama Sesung Corporation, salah satu alat bayar alternatifnya bisa pakai Nagaya. Terus Truzyme ini adalah pabrik kosmetik dan skincare dari Korea. Keempat adalah Korean Micro Enterprise Association. Ini asosiasi UMKM yang ada di Korea. Ya, khusus untuk yang Korean Micro Enterprise Association, Bapak Ibu, asosiasi ini mempelajari Nagaya sampai akhirnya mereka memutuskan menerima Nagaya sebagai alat bayar, ya, sebagai salah satu metode pembayaran. Mereka butuh waktu 1 tahun studi kelayakan. Benar nggak nih
Nagaya pantas layak dijadikan alat bayar oleh asosiasi. Yang main-main, UMKM di Korea itu 6,8 juta kurang lebih. UMKM di Korea Selatan. Ya, targetnya tahun ini ada kurang lebih 1.000 target awal pertama UMKM yang sudah mulai menggunakan Nagaya. Ya, kita sudah keluarkan platform di Korea Selatan, Nagaya Pay Partners. Ya, itu yang akan dipakai sebagai alat transaksi jual beli antara konsumen dengan UMKM yang ada di sana. Targetnya tahun ini 1.000 UMKM. Bayangin Bapak Ibu, kita sudah punya ini. Ya, coba Anda bandingkan dengan yang di sebelah. Ya, yang 10 besar sekalipun. Dari mereka, ada nggak mereka sudah MOU seperti kita? Ya, dari sini saja Anda sudah lihat perbedaan. Yang keempat, komunitas. Ya, komunitas kita sudah punya lebih dari 47.000 seluruh dunia. Oke? Dan sudah ada 78 negara holder yang pegang Nagaya dari 78 negara. Ya. Indonesia dapat kehormatan jumlah holder terbanyak. Nah, oke. Tapi sayangnya jumlah pemegang Nagaya terbesar itu ada di Korea Selatan. Ya, jumlah mereka holdernya cuma 1%, dari Indonesia. Tapi mereka sudah kurang lebih sekitar 51-52%. Ya, dari total koin yang ada mereka sebagai holder. Oke, ini adalah fondasi. Ya, kalau di presentasi yang lain Bapak Ibu kita lihat ini sebagai pilar, betul ya? Betul ya? Nah, tapi kalau saya lebih melihat ini sebagai fondasi. Nggak nampak. Di permukaan sepertinya masih berantakan, mending kosong Pak. Kelihatannya ya, nggak apa-apa saya pakai istilah ini karena memang banyak orang berpikir masih seperti itu. Tapi sebenarnya Anda tahu ini fundamental yang sedang dikerjakan dan semakin kokoh. 4 tahun terakhir ini semakin kokoh. Oke? Ya. Nah, Bapak Ibu, ini saya sampaikan sebenarnya pertama-tama bukan untuk Anda ya. Ini bukan untuk Anda. Saya holder. Ingat, saya barusan saja jadi manajemen. Oke? Ya, tapi semua studi ini untuk saya. Jadi kalau saya sharing ke Bapak Ibu, jangan Anda pikir ya materi ini saya khususkan untuk Anda. Enggak. Ini adalah materi belajar saya. Yang hari ini saya bagi kepada Anda. Terima kasih Pak ya. Tapi buat saya begini, Bapak Ibu, buat saya begini. Yang paling penting sebenarnya Anda semua itu harus riset sendiri. Oke, saya bisa salah nggak? Bisa ya. Nah, tapi ngomong-ngomong soal saya bisa salah atau enggak, ya. Setelah saya ada di manajemen, saya semakin terkejut. Dulu saya pikir ini Pak Dani terlalu lebay di presentasinya. Dia kan suka bilang begini, Bapak Ibu, kalau Anda bisa melihat seperti yang saya lihat, Anda pasti akan usahakan beli sebanyak-banyaknya dan tahan, betul nggak? Ya, nggak akan jual, pegang selamanya. Lebay, ini bahasa marketing, model-model seperti ini bahasa marketing ya. Dan saya pikir Pak Kris saja mungkin lebih jago kalau soal marketing dibanding Pak Dani ya. Betul ya Pak? Iya. Oke, Bapak Ibu, tapi setelah saya ada di manajemen, nah saya harus katakan ya, ini biar ini mungkin jadi apa ya, bukan memotivasi Anda lah, tapi lebih ke saya mau ngomong apa yang beliau lihat. Hari ini kan saya lihat, betul ya, saya punya angle yang sama seperti nah sayangnya memang tidak semua data itu boleh kami buka. Bukan karena kita nggak mau open ya, katanya transparan Pak, kok ditutup. Belum waktunya, itu saja. Ya belum waktunya. Kenapa? Karena Pak Yohanes itu tidak mau kalau belum 100%. sudah pasti. Minimal kalau ada perjanjian itu ada MOU-nya gitu loh. Kalau belum pasti beliau tidak mau dulu. Oke, karena segala sesuatu yang belum pasti itu kan masih bisa fatal ya, betul ya. Nah Pak Yohanes nggak mau.
Jadi setelah saya di manajemen, saya melihat seperti yang dulu. Saya cuma bilang, Bapak Ibu, ya yang Anda lihat sebenarnya, Anda sedang melihat sebuah fondasi masa depan yang sangat kokoh. Ya, nah hari ini mungkin kita sedikit terhibur ya, karena sudah mulai kelihatan nih bangunan menjulang ke atasnya sudah mulai kelihatan ya. Nanti 22 April 2022 tanggal cantik ya, Nagaya menerima award ya, penghargaan dari pemerintah Korea Selatan atas inovasi Nagaya yang menggabungkan nickel industri nikel ya dengan IT plus digital asset. Jadi ini 3 kategori yang ada di Nagaya dan dinilai sebagai sebuah terobosan, sebagai inovasi. Dan penghargaan ini menempatkan Nagaya itu sejajar dengan yang sudah pernah menerima tentunya Samsung, LG, Hyundai, lagi banyak pokoknya. Ya, terakhir ini sudah kasih warning Pak kalau berapa. Ya, dan sekarang sudah terjual berapa? 4,7. Oh ini saya belum update. 4,77 ya. Sudah. Ya, ini yang kita bisa lihat. Bapak Ibu, ini sebuah pencapaian tidak mudah. Ya, di tengah-tengah gempuran banyaknya tawaran aset-aset digital yang lain, yang kelihatannya lebih menjanjikan gitu kan, hasil lebih cepat dan sebagainya. Apalagi yang tadi ya 4D tadi ya. Nah, oke. Kemudian yang ini juga Bapak Ibu, kan kita sudah terregister di sini ya, di Singapura. Dan siapa yang nggak tahu Singapura reputasinya seperti apa? Ya, Nagaya terdaftar resmi di pemerintah Singapura, plus di Korea. Ya, karena kita terregister di Korea, itu sebabnya kenapa kita terpilih menjadi perusahaan yang menerima penghargaan. Ya, tadi Dika kalau nggak salah yang atau Ibu Yeni ya, yang tanya soal berarti diklaim dong Pak, bisa diklaim Nagaya punyanya Korea. Ini udah kejadian kan? Dengan award ini Bapak Ibu, Anda pikir ini cuma diberikan cuma-cuma? Ini kan sebuah pengakuan bahwa Nagaya punya mereka. Sedih ya? Ya, padahal Nagaya sejarahnya, Anda tahu, itu dari kota mana sih? Nama Nagaya itu bahasa apa? Palu. Itu bahasa Palu, dari kota Palu. Ya, artinya cantik atau gagah. Ya, developernya asli, putra Indonesia asli. Proyeknya nikel di mana? Di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Indonesia asli, entitasnya juga terdaftar di sini. Ya karena kan nggak mungkin kita punya proyek nggak ada entitas kan? Betul nggak? Jadi ada entitas, semuanya resmi kita ada di Indonesia. Tapi hari ini yang duluan ngeklaim Nagaya punya saya, Korea, ya. Tapi kabar baiknya adalah Nagaya akan segera mendunia. Nah itu dia. Ya. Nah. Dan Nagaya juga adalah member dari Singapore Fintech Association, ya, dan Access ini adalah asosiasi cryptocurrency dan industri blockchain Singapura. Jadi siapa sih sebenarnya yang memvalidasi bahwa Nagaya punya blockchain? Ada yang bilang CoinMarketCap. Kalau CoinMarketCap memvalidasi sebuah aset itu punya blockchain atau enggak, nggak ada peristiwa scam gitu. Nggak ada ceritanya si Squid Game token itu, ya. Jadi ya scam di November tahun. Nggak ada ceritanya BitConnect ya, Pak Benny. Iya, BitConnect. 2018 ya. 2018. Itu 5 besar loh di market dan di CoinMarketCap. Ya scam. Jadi validatornya bukanlah CMC, validatornya bukanlah market itu sendiri. Ya, jadi kalau Anda berpikir sulit untuk jualan
aset kripto di market, Anda salah. Saking mudahnya sampai yang scam pun bisa jualan sih. Loh iya kan? Lalu siapa yang bisa memvalidasi? Ya ini salah satunya sebuah lembaga yang terakreditasi, yang diakui oleh pemerintah ya, diakui oleh pemerintah. Dalam hal ini Access ini salah satu asosiasi ya yang betul-betul dalam pengawasan pemerintah Singapura. Mereka lah yang menyortir ya jenis-jenis aset kripto yang boleh terdaftar di sana. Kalau Nagaya nggak bisa membuktikan punya blockchain sendiri, udah pasti nggak bisa masuk di sini. Ya, kalau Anda ketemu dengan developer, benar-benar ketemu developer ya, developer kripto. Kalau Anda ketemu dan Anda beritahu Nagaya itu adalah member dari Access, ya, developer itu sudah pasti akan mengakui integritas ini. Ini serius, oke? Ya, jadi jangan nanya sama trader ya. Kalau trader pasti pertanyaannya apa? Udah ada di CMC nggak? Sudah ada di market nggak? Itu trader. Berapa persen mereka mau bicara, mereka expert sekalipun expert mereka hanya sebatas trading. Oke, bukan karena mereka paham sebenarnya fundamental dari sebuah aset kripto itu seperti apa. Oke, Bapak Ibu, maafkan saya pada ini, saya ambil waktu Anda terlalu banyak. Beri tepuk tangan dong yang luar biasa. Award ini resmi diberikan oleh Kementerian Sains dan Teknologinya Korea Selatan, South Korea Ministry of Science and Technology. Nah, coba kita lihat sama-sama, bener nggak sih yang Pak Yunius bilang tadi, siapa saja sih yang boleh terima sensus ya? Biar bisa digunakan, kita masuklah ke sini. Iya. Ya. Ini perusahaan-perusahaan yang sudah menerima LG, itu ya? Ini LG. Nah, terus kemudian ada apa lagi ya? AI, perusahaan AI. Hyundai bawah. Ya ini Nah. di bawah. Samsung ya. Masuk 5G optical fiber. Oke, terus ada Samsung. Ini Samsung. Ya. LG Ada lagi. Daewoo juga. Oh ya, Daewoo. Dulu AC saya Daewoo. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya terkadang merasa agak miris sih kalau di Indonesia ada yang bandingin bagusan mana Nagaya sama koin ini. Di mana di Korea Selatan Nagaya Anda dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan seperti ini. Sekarang seperti ini, Pak, mungkin kita bisa ngobrol bareng. Ya. Jadi seperti ini, kalau kita berbicara tentang aset, ya, barang sebagus apapun, kita nggak cuma berbicara tentang potensi ya, tapi kita berbicara tentang apa? Apa ini? Kue. Ini pajak lapar ya kayaknya. Goreng. Betul, ini namanya kue, ya. Kalau misalkan kita ngomong pizza atau kita ngomong kue, itu ada potongannya, betul? Berarti jumlahnya terbatas ya? Betul? Barang sebagus apapun, itu pasti jumlahnya terbatas. Kalau dia nggak terbatas, jadinya seperti uang kertas, betul? Uang kertas nggak terbatas, gimana nilainya? Inflasi nggak? Inflasi. Semua barang bagus, sekali lagi saya ulang, semua barang bagus pasti terbatas jumlahnya. Kita lihat saham, terbatas nggak? Terbatas, walaupun bisa ditambah ya, tapi pada saat itu kan terbatas. Apalagi pada saat dia pre-ICO, terbatas ya. Kita bisa dapat di harga murah itu sebelum mereka masuk market, terbatas nggak? Properti terbatas nggak? Emas terbatas nggak? Nagaya terbatas nggak? Kita semua berbicara, bertanya tentang kapan Nagaya masuk market. Kapan Nagaya masuk market? Kapan Nagaya masuk market? Betul? Orang-orang di luar sana nanya, kapan Nagaya masuk market? Kapan Nagaya masuk market? Ya, tadi kita sudah lihat. Menurut Anda, market itu di bawah tanah atau di atas? Di atas.
Kalau kita ngomong fondasi dan bangunan, market itu fondasi atau bangunannya? Harga tinggi dari Nagaya itu fondasi atau bangunannya? Berarti kita fokusnya kemana? Fondasi. Kalau kita fokus ke fondasi yang baik dan benar, kita bangun perusahaan ini dengan fondasi yang solid, market akan terjadi nggak? Otomatis. Harga tinggi akan terjadi nggak? Otomatis. Gitu. Sekarang pertanyaannya seperti ini, ya. Tanggal 22 April tahun 2022, ya. Rencananya sampai sekarang rencananya Pak Yohanes Chandra sendiri yang akan menerima award ini di Korea Selatan. Ya, saya dengar berita katanya mereka akan bersama-sama, akan nikahin minimal di Korea. Dan saya percaya nggak cuma akan di Korea. Pertanyaan saya, Anda mau porsi ini banyakkan yang pegang orang luar negeri atau orang Indonesia? Indonesia. Satu lagi pertanyaan saya pada Anda. Saya mau ajak Anda ke masa depan. Oke, saya mesin waktu aja ya. Coba mari kita masuk ke masa depan. Oke, 5 tahun dari sekarang. Tahun berapa berarti? 2027? Ya. Tahunnya sudah 2027. Anda sedang berada di tahun 2027. Mungkin nggak menurut Anda pada saat ini kita minimal sudah jalankan 3-4 proyek? Mungkin nggak? Kita nggak usah ngomong 10 proyek atau 30 proyek ya. Itu kayaknya kesannya gede banget gitu ya. 3 proyek deh. Mungkin nggak? Sangat. Mungkin ya. Kalau target kita tambah 1 proyek setahun, harusnya berarti pada saat itu sudah ada berapa? 6 atau 7 betul? Betul. Ngomong deh 3 paling baik. Make sense? Berarti Anda sebagai Holder Nagaya sudah menerima dari berapa proyek? 3. Berapa kali? 3. Pada tahap ini sudah terjadi, kita semua sudah di 2027 ya. Lalaspur sudah jalan belum? Udah. Nagaya sudah dipakai belum? Sudah. Misalkan seperti ini, sekarang kita ini sedang berada di acara besarnya Nagaya. Ya, acara tahunan, annual gathering. Ya, mau di mana? Kan bener kan saya bilang pasti ngomongnya Dubai. Ya, kita buat acara annual gathering Holder Nagaya dari seluruh dunia. Di mana mau dibikinnya? Di Indonesia. Dubai. Raja 4. Bu Siska di mana Bu bikinnya Bu? Kita booking 1 lapangan bola? Ya. Belum? Siap. Kita bikin annual gathering Nagaya Holders. Kita buat pesta rakyat. Di Indonesia. Pokoknya Indonesia, oke ya. Pada saat itu, Anda sudah terima dari berapa proyek? 3. Ya, 3 proyek. Sudah utilitas sudah jalan belum? Udah. Anda datanglah ke annual gathering. Yang bicara Pak Chandra. Apa topik pembicaraannya? Bapak Ibu Nagaya Holders sekalian, inilah benefit yang dibagikan setiap bulan. Kita akan mulai proyek 1, 2, 3 mulai beberapa bulan ke depan. Kita akan terima utilitas di 1, 2, 3 tempat. Luar biasa nggak? Luar biasa. Pada saat itu kira-kira Nagaya sudah habis belum? Mudah-mudahan habis. Pertanyaan saya, pada saat ini terjadi, Anda mau banyakkan orang-orangnya, crowd-nya, orang luar negeri atau orang Indonesia? Indonesia. Kita itu sudah terjadi. Anda pengen Nah, lo 100.000. 1 juta. sudah terjadi, Anda pegang berapa Nagaya? Kira-kira pada tahap ini orang-orang yang tadinya belum percaya, belum paham akan mau rebutan nggak? Pasti. Jadi Anda mau belinya di tahap ini atau Anda mau beli di tahap sekarang? Sekarang. Harganya berapa hari ini? 47. 2,87. Akan menjadi berapa? 2,99. Anda mau beli ketika bangunannya sudah jadi atau ketika fondasinya masih dibangun? Fondasi. Kenapa Anda mau beli di sini? Karena harganya masih. Jadi sekali lagi saya tanya, Anda mau ini siapa yang pegang banyak kan? Indonesia. Indonesia atau luar negeri? Indonesia. Kalau memang Anda mau Indonesia, hari ini juga Anda silakan hubungi memberikan Anda informasi tentang Nagaya. Yang belum paham, tanya sama mereka. Bagaimana cara saya?
ikuti program Nagaya Extravaganza yang terbaru. Sukseskan program ini. Karena ingat loh ya, program ini bisa buat negara lain nggak? Bisa. Bisa. Di sini ada yang belum benar ya tentang program baru kita ya? Nanti mungkin akan dibagikan. Ya, akan dibagikan. Tentang Nagaya Extravaganza. Sukseskan program itu karena nanti kita akan announce yang paling banyak menerima dari Anda akan bisa lihat. Ya, jadi kalau misalkan Anda mau banyak orang Indonesia yang miliki, sekarang waktunya Anda set up.